Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya berada di Magelang dan bertemu langsung dengan teman-teman. Sebenarnya saya ingin berbicara secara informal sih sebenarnya. Tapi kita tetap mengikuti protokoler negara ya. Jadi nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut kepada teman-teman semua di sini. Baik. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Bupati Kabupaten Magelang, Ibu Kristianti Zainal Arifin beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Magelang, Ibu Aslima Edi Cahyana beserta jajaran. Bapak Iwan Agus Susilo, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magelang beserta jajaran. Yang terhormat Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Magelang, Ibu Sri Widati beserta jajaran. Yang terhormat Ketua NU Kabupaten Magelang, Ibu Nyai Istiqomah. Para narasumber kita hari ini, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang, Bapak Basirul Hakim. Wirausaha penyandang disabilitas, Ibu Sulastri, psikolog dan inspirator muda kita, Nalisa Widyaningrum yang hadir secara virtual nanti. Yang terhormat Direktur Balai Ekonomi Desa Magelang, Bapak Jatmiko, dan seluruh peserta yang ada di Magelang, baik secara di tempat dan secara online hari ini. Baik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas telah menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan kita, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan, dan pariwisata, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Sepanjang tahun 2009 dan tahun 2020, terdapat 6 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Ini telah menjadi bukti nyata bahwa Bapak Presiden Joko Widodo pada saat ini sangat memberikan perhatian yang sangat lebih kepada kita sebagai penyandang disabilitas. Salah satunya hari ini adalah dalam menerbitkan serta pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Terdapat 7 rencana induk penyandang disabilitas yang salah satunya adalah sasaran strategis terwujudnya ekosistem ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas. Lokakarya, rangkaian Hari Disabilitas Internasional tahun ini dilaksanakan di Kabupaten Magelang. Luar biasa ya, ke Magelang ya. Kemudian juga ada pelatihan literasi edukasi keuangan UMKM kepada penyandang disabilitas dalam rangka meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas dalam beraktivitas. Akses kemudahan permodalan bagi penyandang disabilitas juga disediakan oleh perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Bapas 69. Spirit inklusivitas inilah yang harus menjadi contoh bagi provinsi dan kabupaten kota lainnya di seluruh Indonesia agar terwujudnya visi misi Bapak Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan Indonesia maju pada tahun 2045, di mana strategi pembangunan SDM-nya adalah layanan dasar dan perlindungan sosial yang mencakup semua kalangan, peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi, stimulasi iptek dan inovasi, serta pembangunan karakter.
Dengan semangat inklusivitas ini, program-program yang terwujud nantinya akan dapat berorientasi pada penghormatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berdampak pada peningkatan produktivitas penyandang disabilitas. Lalu, tema Hari Disabilitas Internasional tahun 2020 ini mengusung tema "Tidak semua disabilitas bisa terlihat". Not all disabilities are visible. Tema ini menyiratkan pesan kepada seluruh masyarakat bahwa tidak semua ragam disabilitas dapat disadari dan diketahui oleh masyarakat umum. Seperti saya juga tidak terlihat disadari, tapi saya sebagai seorang penyandang tuli. Menurut laporan WHO, World Report on Disability, 15% dari populasi dunia atau lebih dari 1 miliar orang adalah penyandang disabilitas. Lebih lanjut, 450 jutanya hidup dengan kondisi mental yang tidak sehat karena tidak berusaha untuk mencari bantuan secara profesional. Karena kenapa? Karena masih eratnya stigma, diskriminasi, dan penolakan. Laporan WHO ini juga dikonfirmasi oleh data Disabilitas Indonesia yang berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2018, di mana jumlah penyandang disabilitas Indonesia mencapai 37,58 juta jiwa atau 14,2% dari penduduk Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menyebarkan pesan yang jelas kepada masyarakat bahwa semua ragam disabilitas harus dapat diakomodir oleh semua pihak tanpa terkecuali, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat secara fisik. Maka dari itu, saya mengajak organisasi masyarakat sipil, institusi akademi, dan sektor swasta agar menjalin kemitraan dengan organisasi disabilitas dalam merencanakan kegiatan dan aksi yang nyata yang manfaatnya ke depan dapat dirasakan oleh seluruh penyandang disabilitas dan support sistemnya. Sekali lagi saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kristianti, terima kasih untuk bantuan dan semuanya. Ibu Aslima, terima kasih. Ibu Sri Widati beserta jajarannya, terima kasih. Bapak Iwan Agus, terima kasih banyak. Ibu Nyai Istiqomah, terima kasih. Dan seluruh tamu undangan yang telah hadir dan berkontribusi aktif dalam memperjuangkan hak penyandang disabilitas. Kita tentu tidak selesai hari ini ya, kita akan selalu berjuang bersama. Dan semua pihak yang telah membantu menyukseskan Lokakarya Rangkaian Hari Disabilitas Internasional 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.